Luhur, Ibu, Bapak, Wakil Kepala Sekolah, Bapak, Guru, dan juga Ibu Guru, tak lupa staf TU, dan yang kami muliakan, Ibunda, siswa kelas 12, dan yang kami cintai, yang kami banggakan, yang kami harapkan, anak-anak kelas 12, baik yang alhamdulillah pada hari ini kita akan melaksanakan pelepasan kelas 12, angkatan ke-15 dan halal bihalal SMA Negeri 1 Jatiluhur. Dengan tema menggali potensi untuk meraih prestasi, mewujudkan mimpi dan jalin silaturahmi. Itulah kiranya tema dari pelepasan kelas 12 untuk tahun ajaran ini. Supaya acara ini mendapatkan keberkahan dan kelancaran, marilah kita bersama-sama untuk mengawali acara ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, acara yang berikutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Cynthia dari kelas 11 IPA 5. Ananda ini merupakan juara MTQ SMA Negeri 1 Jatiluhur. Kepada Ananda Cynthia, kami silakan. Di situ? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran
ليخرجكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطيع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا Sadaqallahul Aliyyul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Andanda Cynthia. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran semakin menambah keberkahan pada kegiatan ini. Selanjutnya adalah doa oleh Bapak Asikin Mulyadi MMPD. Kepada Pak Asikin kami silakan. Kepada Bapak Kiai kami ucapkan selamat datang dan yang lainnya. Berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad. Wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li adimi sultanik. Allahumma ya Allah ya Hamid. Allah yang maha terpuji. Dengan segala kelemahan dan kerendahan hati, kami keluarga besar SMA Negeri 1 Jatiluhur pada hari ini berkumpul di tempat ini. Perkenankanlah untuk mempersembahkan rasa puja dan puji syukur kehadirat-Mu ya Allah atas segala rahmat, taufik, hidayah, dan inayah yang telah Engkau berikan kepada kami, atas segala nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami, atas karunia dan ridho-Mu. Pada hari ini kami akan melaksanakan acara pelepasan dan perpisahan siswa-siswi kelas 12 angkatan ke-15 walaupun dalam keadaan pandemi corona. Atas karunia dan ridho-Mu pula, bimbinglah kami ya Allah. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus sehingga dalam ibadah kami, dalam belajar kami, dalam bekerja kami,
serta menjalankan berbagai macam kegiatan dan aktivitas senantiasa dalam hidayah dan lindungan-Mu ya Allah. Ya Allah, jika Engkau telah tutupkan pandangan kami, jika Engkau telah tulikan pendengaran kami, jika Engkau telah matikan hati kami, betapa akan menderitanya kami tanpa ampunan-Mu ya Allah. Padahal nanti mata, tangan, kaki, dan hati yang akan Engkau tanyai kelak di saat mulut kami yang kotor ini telah Engkau kunci ya Allah. Ya Allah, ya Ghafar, Engkau Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Di hadapan-Mu kami adalah makhluk yang teramat lemah, hamba-Mu yang banyak-banyak salah dan berlingkang dosa. Ampunilah ya Allah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa anak-anak kami, dan dosa para pemimpin kami. Ya Allah yang maha bijaksana, kami tahu ya Allah, Engkau perjalankan kami hidup di dunia ini semata-mata hanyalah untuk mengabdi kepadamu. Kami sadar ya Allah, tiada sesuatu yang kebetulan di dunia ini. Engkau pilih kami menjadi seorang guru adalah semata-mata untuk kebaikan kami. Oleh karena itu ya Allah, berikanlah kekuatan, kemampuan, dan keikhlasan kepada kami dalam mendidik dan membimbing anak-anak didik kami agar mereka menjadi anak-anak didik yang soleh dan solehah ya Allah. Jadikanlah anak-anak didik kami menjadi mutiara-mutiara tasbih pengabdian kami kepadamu. Jadikanlah usaha-usaha kami lakukan untuk mereka menjadi bentangan sajadah kami di jalan-Mu ya Allah. Curahkanlah di hati kami asma-Mu ya Rahman ya Rahim, agar anak-anak didik kami mendapatkan rasa kasih dan sayang-Mu dari-Mu selalu ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Rahman ya Rahim, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami tahu jalan panjang masih terbentang di depan anak-anak didik kami, meski sebenarnya kami tidaklah tahu seberapa jauh mereka akan melangkah. Tapi ya Allah, sungguh kami hanya berharap cinta-Mu. Mudahkanlah langkah mereka ya Allah, luruskanlah jalan mereka, dan lapangkanlah kehidupan ini bagi mereka nantinya. Ya Allah yang Maha Pemberi petunjuk, tunjukkanlah yang benar itu tampak benar ya Allah, dan berikan kekuatan kepada kami untuk dapat melaksakannya, dan tunjukkan yang salah itu tampak salah ya Allah, dan berikan kekuatan kepada kami untuk dapat menjauhinya. Ya Allah, tak layak kami meminta-minta lebih banyak kepadamu, karena sungguh Engkau telah memberi sangat banyak kepada kami. Namun ya Allah, siramkanlah kesejukan di hati kami sebagai tanda Engkau mendengarkan permohonan kami ini. Ya Allah, kabulkanlah doa kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih Mister. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Acara berikutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh yang terhormat Ibu Irma Susanti MPD. Kepada Ibu Irma dipersilakan, dan kepada hadirin semua dimohon untuk berdiri.
Terima kasih Ibu Irma dan Bapak Ibu silakan duduk kembali. Acara berikutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama adalah laporan Ketua Pelaksana oleh Wakasek Kesiswaan kepada yang terhormat Bapak Nurbianto MT, kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMAN 1 Jatiluhur. Yang saya hormati Ibu Pengawas SMAN 1 Jatiluhur. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMAN 1 Jatiluhur. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan staf tata usaha yang saya hormati. Yang saya hormati Bapak Komite SMAN 1 Jatiluhur. Yang saya hormati tamu undangan dan alumni SMAN 1 Jatiluhur. Dan yang saya hormati Bapak Ibu wali orang tua siswa SMAN 1 Jatiluhur dan anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Laporan kegiatan pelepasan kelas 12 angkatan 15 dan disandingkan dengan acara halal bihalal SMAN 1 Jatiluhur tahun pelajaran 2020-2021. Tema kegiatan yang kami usung yaitu menggali potensi untuk meraih prestasi, wujudkan mimpi, dan jalin silaturahmi. Adapun peserta yang mengikuti baik secara online maupun offline, diantaranya peserta kelas 12 sebanyak 340 dan didampingi dengan orang tua siswa sehingga jumlahnya 680. Dan saya juga undang para alumni, para tamu undangan secara online, perwakilan kelas 10 dan kelas 11, dan Bapak Ibu yang hadir secara luring di SMAN 1 Jatiluhur. Ini totalnya 800 peserta lebih. Alhamdulillah acara berjalan dengan lancar. Untuk diketahui Bapak Ibu, jumlah kelas untuk program IPA itu ada 226, program IPS ada 114. Di mana untuk kelulusan untuk tahun ini, untuk sementara pada perguruan tinggi saya laporkan, karena perguruan tinggi yang baru dibuka kelulusannya hanya jalur rapot, untuk jalur tulis belum, nanti bulan Juni itu informasinya saya akan sampaikan saja. Untuk yang jalur rapot, di mana anak-anak kita ada yang sudah lulus di perguruan tinggi, diantaranya Universitas Pendidikan Indonesia, salah satunya ada di dalam jurusan Mekatronika, Sistem Telekomunikasi, dan pendidikan guru, baik guru SD maupun guru TK. Lalu berikutnya ada di perguruan tinggi Unsika, Universitas Singapura Bangsa Kerawang, lalu ada di UNS Solo, Jawa Tengah, lalu ada di IPB Bogor, di mana di IPB Bogor ada di jurusan Manajemen Industri, Teknologi Produksi, Akuntansi, dan Komunikasi. Lalu berikutnya untuk program D4 itu ada di Politeknik Kesehatan Bandung. Itu yang saya sampaikan untuk jalur rapot. Ini insya Allah untuk jalur UTBK, kalau dilihat dari tren
siswa yang ikut ujian tulis berbasis komputer, ini saya harapkan ini trennya akan naik. Karena apa? Karena siswa yang ikut UTBK ini persentasinya lebih banyak daripada tahun-tahun kemarin, insya Allah. Demikian yang saya sampaikan. Saya tutup dengan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nurbianto MT yang sudah melaporkannya. Sambutan berikut adalah pembacaan SK kelulusan dan ranking terbesar 3 dari masing-masing jurusan yang akan disampaikan oleh Wakasek Kurikulum kepada yang terhormat Ibu Nok Badiah MPD. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk membacakan surat keputusan kelulusan peserta didik sekolah menengah atas SMA Negeri 1 Jatiluhur tahun pelajaran 2020-2021. Surat keputusan nomor 421.3/030 SMA Negeri 1 Jatiluhur _kantor cabang dinas wilayah 4 tentang penetapan kelulusan peserta didik SMA Negeri 1 Jatiluhur tahun pelajaran 2020-2021. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Jatiluhur tahun pelajaran 2020-2021 berjumlah 340 orang, terdiri dari 226 orang program IPA dan 114 orang program IPS, sebagaimana tersebut dalam lampiran 1 surat keputusan ini dinyatakan lulus 100%. Kedua, mengumumkan kelulusan peserta didik di internet atau website. Ketiga, daftar kelulusan peserta didik terlampir. Keempat, peserta didik dilarang berada di sekolah dan lingkungan sekolah pada saat pengumuman. Kelima, kelulusan keenam, tata tertib sekolah tetap diberlakukan bagi semua peserta didik. Ketujuh, keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Purwakarta pada tanggal 3 Mei 2021, Kepala SMA Negeri 1 Jatiluhur, Dr. Andes Jajang Koswara MSI, distempel dan ditanda tangan. Lampiran 1 surat keputusan nomor 421.3/030 SMA Negeri 1 Jatiluhur, kantor cabang dinas wilayah 4 tentang penetapan kelulusan siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Jatiluhur tahun pelajaran 2020-2021 program studi MIPA nomor urut 1 atas nama Ade Iskandar, nomor induk siswa 18-19-10001, nomor urut 2 atas nama Aisyah, nomor induk siswa 18-91-0002, nomor urut 3 atas nama Anissa Nur Farija, nomor induk siswa 18-19-10003, nomor urut 4 dan seterusnya, sampai dengan nomor urut 226 atas nama Zahra Ramadanti, nomor induk siswa 18-19-10241, ditetapkan di Purwakarta pada tanggal 3 Mei 2021. Kepala SMA Negeri 1 Jatiluhur, Dr. Andes Jajang Koswara MSI, distempel dan ditanda tangan.
Lampiran 1 Surat Keputusan nomor 421.3 garis miring 030 garis miring SMA Negeri 1 Jatiluhur Kantor Cabang Dinas Wilayah 4 tentang penetapan kelulusan siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Jatiluhur tahun pelajaran 2020-2021 program studi IPS. Nomor urut 1 atas nama Aditya Anugrah Pratama, nomor induk siswa 1819-10242. Nomor urut 2 atas nama Aida Herawati, nomor induk siswa 1819-10243. Nomor urut 3 atas nama Angga Hidayat, nomor induk siswa 1819-10244. Nomor urut 4 dan seterusnya sampai dengan nomor urut 114 atas nama Ziana Zen Zainuddin, nomor induk siswa 1819-10370, ditetapkan di Purwakarta pada tanggal 3 Mei 2021. Kepala SMA Negeri 1 Jatiluhur, Dr. Andes Jajang Koswara MSI, distempel dan ditanda tangan. Selanjutnya sebagai penghargaan pihak sekolah terhadap para siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Jatiluhur angkatan ke-15 tahun pelajaran 2020-2021 berdasarkan nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 6 ditetapkanlah 3 juara umum dari program IPA dan program IPS. Juara umum ke-1, program MIPA, diraih oleh Ananda Marcella Relanda Adrienne, putri dari Bapak Tias Norman Bahtiar dan Ibu Imelda MPD, kelas 12 MIPA 7, dengan jumlah nilai 16.105. Juara umum kedua, program MIPA, diraih oleh Ananda Endriarto Pratama Saputra, putra dari Bapak Hadi Sutanto dan Ibu Reni Apriani, kelas 12 MIPA 1, dengan jumlah nilai 16.101. Juara umum ketiga program MIPA diraih oleh Ananda Apipah Fauziah Putri dari Bapak Lukmanul Hakim dan Ibu Uun Wulandari, kelas 12 MIPA 7, dengan jumlah nilai 15.899. Juara umum ke-1 program IPS diraih oleh Ananda Nezla Fauziah, putri dari Bapak Jamaluddin dan Ibu Cucu Rahayu, dari 12 IPS 1, dengan jumlah nilai 16.044. Juara umum kedua program IPS diraih oleh Ananda Tupahati Mufidah, putri dari Bapak Yanto Suharyanto dan Ibu Dismala Sari, dari 12 IPS 3, dengan jumlah nilai 16.040. Juara umum ketiga program IPS diraih oleh Salsabila Naufalina Putri dari Bapak Asep Saipudin dan Ibu Raden Iin Hindayah, dari kelas 12 IPS 3 dengan jumlah nilai 15.899. Selamat kepada putra-putri peringkat 3 besar program IPA dan IPS SMA Negeri 1 Jatiluhur. Dan juga selamat kepada para orang tua atau wali atas prestasi yang telah diraih putra-putri Bapak atau Ibu. Semoga putra-putri Bapak dan Ibu tetap untuk selalu berkarya, berkreasi, dan berprestasi di masa yang akan datang. Dan juga kami ucapkan selamat kepada seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 Jatiluhur Angkatan ke-15 tahun pelajaran 2020-2021 atas keberhasilan kalian menyelesaikan pendidikan di SMA Negeri 1 Jatiluhur. Raih dan capailah mimpi kalian, bekerja keras dan tekad yang kuat akan membawa kalian untuk meraih mimpi kalian semua. Yakin
Yakinlah dengan kemampuan yang kalian miliki. Doa kami menyertai kalian, semoga kalian semua selalu berada dalam kesuksesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nok Badria MPD yang sudah membacakan SK kelulusan. Sekali lagi selamat anak-anak. Mudah-mudahan kelulusan ini membawa keberkahan dunia dan akhirat. Amin. Karena kalian sudah lulus, maka acara berikutnya adalah pembacaan ikrar alumni yang akan disampaikan oleh Ananda Widyo dari kelas 12 IPA 2. Ananda Widyo ini adalah salah satu pengurus yang sangat aktif, pengurus OSIS yang sangat aktif. Silakan Widyo. Didampingi sama Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ikrar alumni. Kami, alumni SMA Negeri 1 Jatiluhur berikrar. 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Bersedia menyumbangkan tenaga, pikiran, serta kemampuan kami demi tercapainya tujuan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. 3. Menjunjung tinggi norma ilmu pengetahuan dan kompetensi kami masing-masing. 4. Setiap saat melaksanakan kewajiban serta tugas yang diembankan kepada kami secara jujur dengan kesungguhan hati. 5. Akan selalu menghormati guru, menjaga nama baik sekolah dan alma mater. 6. Bersikap dan bertindak setia, taat kepada negara dan tanah air di atas kepentingan pribadi dan golongan. Terima kasih. Terima kasih Ananda Widyo dan anak-anak baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Itulah ikrar kalian sebagai alumni. Kami titip semoga kalian senantiasa istiqomah dengan ikrar tersebut ya. Dan tidak ada lagi kami menemukan jika kalian berpapasan dengan kami, kalian memalingkan muka. Kami tidak menyalahkan kalian, tapi yang salah adalah kami. Berarti kami tidak berhasil mendidik akhlak. Oleh karena itu, dengan diadakannya ikrar ini, semoga kami tetap ada di dalam hati-hati kalian dan kalian tetap ada di hati-hati kami. Acara selanjutnya adalah sambutan perwakilan kelas atau alumni SMA Negeri 1 Jatiluhur angkatan ke-15 tahun 2020-2021. Kepada Ananda Nejla kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Kepala SMA Negeri 1 Jatiluhur, yang terhormat kepada Bapak dan Ibu Guru beserta jajaran staf tata usaha SMA Negeri 1 Jatiluhur, yang terhormat kepada Bapak Perwakilan Komite SMA Negeri 1 Jatiluhur, yang terhormat kepada wali murid siswa-siswi kelas 12, dan yang berbahagia kepada rekan-rekan semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita semua bisa mengikuti acara di pagi hari yang cerah ini dalam rangka pelepasan siswa-siswi kelas 12. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya mewakili rekan-rekan kelas 12 ingin menyampaikan sepatah dua patah kata di acara pelepasan ini. Sebelumnya, saya mengucapkan selamat kepada rekan-rekan kelas 12 atas keberhasilannya dalam mengikuti ujian akhir sekolah dan atas kelulusannya. 3 tahun sudah kita menempuh pendidikan formal di sekolah,
Meski dalam waktu 1,5 tahun kita hanya belajar di rumah saja secara online. Namun itu semua tidak mematahkan semangat kita untuk terus belajar, belajar, dan belajar. Banyak suka, duka, tawa, tangis yang telah kita lalui bersama, sehingga hari yang ditunggu-tunggu pun tiba, hari di mana kita semua lulus dan harus meninggalkan sekolah ini. Berat rasanya, tapi itu harus dijalani untuk menentukan masa depan kita semua. Tak lupa tentunya terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tua, dan guru-guru yang sungguh besar jasanya, teman-teman yang telah mendukung kami sehingga kami bisa menyelesaikan pendidikan ini dengan baik. Kini tiba saatnya untuk kami semua terjun ke dalam dunia masyarakat yang sebenarnya, di mana kami semua harus bisa menerapkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari di sekolah. Dan ingatlah teman-teman, ini semua bukan akhir dari perjuangan, melainkan ini adalah awal untuk kita menentukan masa depan kita semua. Maka dari itu hendaknya kita bijak dalam menentukan masa depan yang akan kita jalani. Dan rekan-rekan yang berbahagia, pada kesempatan kali ini juga saya mewakili rekan-rekan ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu dan Bapak Guru atas pengorbanan dan waktunya telah mendidik kami semua sehingga kami menjadi manusia yang lebih dewasa, penuh tanggung jawab, dan berbakti kepada orang tua. Tanpa Ibu dan Bapak Guru, kami bukanlah apa-apa. Sungguh besar jasa-jasa Ibu dan Bapak Guru yang telah diberikan kepada kami semua. Semoga Allah senantiasa memberikan Ibu dan Bapak Guru kesehatan dan kesabaran dalam menjalankan tugas yang mulia ini. Pesan kami alumni untuk adik-adik kelas, teruslah belajar dan gunakanlah waktu kalian dengan hal-hal yang positif bersama teman-teman kalian. Karena masa SMA adalah masa yang paling indah dan kalian akan menyesal jika kalian menyia-nyiakan waktu ini. Pesan saya untuk rekan-rekan kelas 12, teruslah berjuang. Bagi teman-teman yang ingin melanjutkannya pendidikan di kampus impian, belajarlah dengan giat dan jadilah mahasiswa yang aktif. Bagi teman-teman yang ingin bekerja, semoga kalian mendapatkan pekerjaan sesuai dengan apa yang kalian harapkan dan sukses dengan karier kalian di masa yang akan datang. Dan semoga kita bertemu lagi dalam waktu dan keadaan yang telah berbeda, di mana kita semua telah sukses menggapai cita-cita kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan dan kekurangan, saya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Begitu bagus ya sambutannya. Luar biasa. Terima kasih Ananda, Nezla. Berikutnya adalah sambutan dari Ketua OSIS. Kepada Ketua OSIS sekarang, Muhammad Iqmal yang mewakili adik-adik kelasnya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Jatiluhur, yang kami hormati Ibu, Bapak Guru, beserta staf, usaha dan jajaran-jajaran SMA Negeri 1 Jatiluhur, yang kami hormati Bapak Perwakilan Komite SMA Negeri 1 Jatiluhur, yang kami hormati hadirin tamu undangan dan rekan-rekan beserta kakak-kakak kelas 12 yang kami sayangi. Pada pagi hari yang cerah ini, alhamdulillah kita dapat berkumpul dalam acara pelepasan kelas 12 angkatan ke-15. Tak lupa juga
kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan acara ini. Hadirin yang terhormat, sekitar 1 bulan yang lalu, kakak-kakak kelas 12 telah selesai melaksanakan ujian dengan baik. Hasil yang didapat pun sama baiknya. Ucapan selamat pun kami persembahkan untuk kakak-kakak yang telah lulus dengan nilai yang memuaskan. Dan kini saat perpisahan pun telah tiba. Saat-saat yang mungkin bagi kakak-kakak adalah saat-saat yang menyedihkan. Sedih harus berpisah dengan sahabat-sahabat, sedih harus meninggalkan kenangan yang terukir rapi selama 3 tahun terakhir saat berada di sekolah. Juga sedih harus meninggalkan sekolah kita yang tercinta ini. Tapi perpisahan bukanlah akhir dari segalanya. Karena bila Tuhan berkehendak, takdir pasti akan mempertemukan kita kembali. Sedikit pesan kami untuk kakak-kakak kelas 12, teruslah berjalan, langkahkan kaki ke tempat yang indah. Berhentilah hanya untuk beristirahat bila lelah menghampirimu. Jangan pernah takut untuk jatuh, dan bila jatuh, jangan pernah takut untuk bangun lagi. Mungkin sekian dari kami yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan di hati. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ananda Digma yang mewakili adik-adik kelasnya sebagai ucapan selamat kepada kakak-kakak. Berikutnya adalah sambutan alumni senior yang akan disampaikan oleh Denta Tirtana SPI MSI, dosen Politeknik Negeri Lampung, peneliti perikanan laut. Beliau ini akan melakukan daring dari Lampung. Jadi tidak bisa berada di tengah-tengah kita, akan tetapi ini daring. Dan perlu diketahui, Bapak dan Ibu juga anak-anak, Kang Denta ini adalah lulusan terbaik yang diterima di IPB dengan beasiswa PJT. Dan sekarang sudah menjadi dosen. Kepada Kang Denta, sudah siap? Silakan. Halo Kang Denta, sudah siap? Belum masuk? Masih, tapi katanya dia udah siap. Ini ya, itu dari sini. Coba. Bentar. Nah, Kang Denta, ini ya, udah ya, oke. Nih, udah siap adik-adik dan para tamu undangan, juga Bapak Ibu Guru sudah siap mendengarkan tip-tip kesuksesan Kang Denta. Terima kasih, selamat. Oke, sudah terdengar ya suara saya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang karena ridhonya kita bisa berkumpul di acara pelepasan dan halal bihalal hari ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Ain 1 Jatiluhur, kemudian Ibu Pengawas SMA Ain 1 Jatiluhur, Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Ain 1 Jatiluhur, kemudian Komite SMA Ain 1 Jatiluhur, Ibu dan Bapak Guru SMA Ain 1 Jatiluhur, orang tua siswa kelas 12, alumni dan tamu undangan yang lain, serta adik-adik kelas 12 yang hari ini dilepaskan ya oleh sekolah. Perkenalkan, nama saya Denta Tirtana. Saya merupakan alumni SMA Ain 1 Jatiluhur tahun 2012. Kemudian sekarang saya bekerja menjadi tenaga pengajar di salah satu kampus di Lampung, dan juga saya aktif meneliti di bagian perikanan laut, terutama di perikanan tangkap. Oke, izinkan saya Bapak Ibu dan semuanya untuk share screen. Saya akan membawakan materi mengenai kunci sukses. Oke, materi ini saya kumpulkan
dari beberapa literatur dan pengalaman saya sendiri. Itu ya. Silahkan next Kang. Boleh di next. Oke, ini akan saya jelaskan beberapa kunci sukses. Nah, hari ini teman-teman, adik-adik ya, adik-adik kelas 12 ini dinyatakan dilepaskan oleh sekolah gitu ya. Ada beberapa kunci sukses yang saya kumpulkan berdasarkan literatur dan pengalaman. Pertama itu tentukan tujuan Anda gitu, goals Anda gitu saat ini. Sasaran Anda ini untuk jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang gitu ya. Kemudian kalian itu mau sekolah kah, atau mau kerja, atau mau usaha, atau hal lain, tujuan Anda silahkan tentukan sekarang. Yang belum ya, kalau yang sudah berarti udah bagus ya, udah ada step yang telah dilalui gitu ya. Yang paling penting adalah untuk menentukan tujuan ini, kalian tentukan tujuan besarnya gitu ya. Tujuan besar saya adalah ingin menjadi apa, silahkan. Ya, kemudian kita beranjak ya nomor 2, belajar terus. Nah, belajar di sini bukan berarti belajar secara formal gitu ya di sekolah ataupun kuliah gitu ya. Belajar di sini adalah muhasabah diri sendiri gitulah, memperbaiki diri sendiri dalam hal apapun gitu ya. Untuk kalian yang nanti mau kuliah berarti belajarnya dengan sungguh-sungguh, yang mau kerja kerjanya dengan sungguh-sungguh gitu, yang mau usaha-usahanya yang sungguh-sungguh gitu ya. Kemudian selalu improve diri gitu ya, mengembangkan diri gitu ya. Karena di luar sana banyak kompetitor kita, banyak saingan-saingan kita yang mereka menyiapkan diri juga untuk bisa sukses gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ini yang paling urgent menurut saya itu adalah memperbaiki etika dan kepribadian gitu ya. Saat ini mungkin moral siswa ataupun mahasiswa ini kan menurun gitu ya. Ya jadi untuk adik-adik semua ya perbaiki gitu etika dan kepribadian diri gitu ya. Selanjutnya itu adalah perkuat motivasi. Nah, motivasi ini yang akan selalu mengingatkan teman-teman, yang membuat teman-teman semangat gitu ya untuk mewujudkan cita-citanya gitu ya. Untuk segala hambatan itu kita bisa lawan dengan motivasi yang kuat dari diri kita, orang tua ataupun Allah Subhanahu wa taala tentunya ya. Kemudian selalu melakukan review gitu ya, untuk tadi target tadi, step yang setelah kita lakukan ini sudah sampai step mana, lalu kita review gitu ya, kita perbaiki gitu ya. Dan yang terakhir untuk motivasi ini, yang perlu ditekankan adalah selalu meyakinkan diri bahwa apa yang akan kita capai itu suatu saat akan berguna gitu dan bermanfaat bagi sesama gitu, minimalnya bagi keluarga gitu kan ya. Selanjutnya ini percaya diri ya. Nah, percaya diri merupakan salah satu kunci sukses. Alhamdulillah ya, udah 15 angkatan gitu ya, SMA 1 Jatiluhur, saya angkatan ke-6. Sekarang sudah 15 dengan pengajar yang luar biasa gitu ya. Harusnya kalian percaya diri untuk bersaing di dunia kerja, dunia kuliah gitu ya, baik regional maupun nasional gitu ya. Jadi harusnya kepercayaan diri itu tumbuh ketika kalian sudah lulus gitu ya. Kalian tidak boleh takut dengan siapapun, bersaing dengan siapapun, ayo gitu. Saya sudah ditempa di SMA 1 Jatiluhur ini gitu ya. Kita harus percaya diri gitu ya. Yang kelima itu berusaha itu ya. Berusaha gitu. Berusaha ini merupakan action gitu ya dari tadi tujuan yang telah kita tentukan itu ya. Usaha gitu ya, usaha terus berusaha gitu kan. Nah, ini adalah actionnya gitu ya. Yang selanjutnya ini adalah yang memang berat gitu ya. Kita harus ulet dan gigih dalam menggapai kesuksesan itu. Biasanya kita selalu bilang capek, males, apalagi banyak lah gitu ya keluhan-keluhan gitu ya. Nah, saya teringat dengan salah satu surat dalam Al-Quran gitu ya, Al-Insyirah ayat 5 dan 6, yang artinya karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan gitu ya. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Jadi untuk teman-teman di sini nanti ketika lulus nih, sekarang lulus ya, alhamdulillah sudah ada yang lulus untuk PTN
ya melalui undangan ya. Untuk UTBK belum ya, ada yang IPB, Unsika, UNS, IPB, tinggal kalian usahakan di kampusnya gitu ya, belajar dengan baik. Untuk yang belum dan mau kuliah silahkan cari, masih ada UTBK, masih ada ujian masuk mandiri gitu ya, dan beberapa jalur lain gitu ya. Kemudian yang terakhir ini ya, yang terakhir menjaga kesehatan. Semuanya akan gugur ketika kita tidak memiliki kesehatan yang baik gitu ya. Jadi untuk misalkan yang laki-lakinya yang suka futsal, silahkan futsal, minimalnya jalan pagi gitu ya. Itu yang perlu gitu. Semua ini adalah rangkaian kunci sukses gitu ya. Saya alhamdulillah saya sekolah dari S1, S2 itu alhamdulillah beasiswa gitu ya. Ketika kalian mau, itu ada jalan kok gitu. Hari ini banyak beasiswa yang bermunculan gitu, yang ya kalau kalian punya kompetensi, insya Allah bisa gitu. Jangan hanya apa ya, kalian itu mau kuliah tapi nggak ada dana, udah diam aja gitu, udah titik gitu. Tidak gitu, kita harus berjuang gitu ya. Perjuangan itu memang berat ya, kita harus melaluinya. Next, Pak, slide selanjutnya. Nah, ini adalah pilihan kalian setelah lulus ya. Ada yang kuliah silahkan, yang bekerja silahkan. Ada yang bingung, juga masih bingung, pasti ada ini, silahkan tentukan pilihan. Tadi ikuti langkahnya. Ada yang mau nikah, silahkan. Kemudian yang terakhir ini paling keren ini, pengacara gitu ya. Pengangguran banyak acara katanya gitu ya. Ya semoga lulusan tahun ini tidak ada yang seperti itu. Jadi kalian tentukan pilihan mau kuliah, kerja, atau usaha gitu ya, meneruskan usaha orang tua atau usaha apapun itu kalian jalani gitu ya. Apalagi kalian sekarang kan lulusannya hybrid ya, setengah online ya, tadi setengah tahun katanya online. Jadi mungkin banyak inspirasi-inspirasi yang bisa kalian dapatkan apa ya dari dunia digital gitu ya, dunia online ini gitu ya. Silahkan kalian kalau mau usaha silahkan, kerja silahkan, kuliah silahkan. Oke. Yang 2 slide terakhir, Kang. Next. Nah, ini salah satu quotes yang saya dapatkan dari seorang komika ya, namanya Zawin Nur. Sekolah juga beliau. Jadi nih, kesempatan tidak datang 2 kali, tapi kesempatan datang kepada siapa saja yang tidak pernah berhenti mencoba. So, jadi ketika jadi kalian terus mencoba gitu ya. Silahkan mencoba apapun itu, mau kuliah, kerja di mana, terus coba. Insya Allah kesempatan itu akan hadir gitu ya. Next, slide terakhir. Nah, ini ya. Sukses tidak datang dengan sendirinya, tetapi sukses adalah pilihan Anda sendiri. Dan Anda adalah penentu dari karir Anda sendiri. Selamat berusaha dan sukses untuk adik-adik kelas 12 yang sudah dinyatakan lulus. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk Kang Denta yang dari jauh hadir untuk SMA Jatiluhur, khususnya untuk adik-adiknya. Terima kasih Kang Denta. Selamat bertugas dan mohon doanya. Mudah-mudahan ini adik-adik bisa seperti Kang Denta dan bahkan bisa lebih seperti Kang Denta. Amin ya anak-anak ya. Ya itulah, sukses itu harus dengan semangat dan kerja keras. Ya. Kemudian acara berikutnya
adalah sambutan orang tua yang akan diwakili oleh Ibu Emilda, yaitu ibunda dari Marcella. Kepada beliau kami silakan untuk maju ke depan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwata illa billah. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat para Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Jatiluhur, yang terhormat para Dewan Guru dan para staf Tata Usaha SMA Negeri 1 Jatiluhur, yang terhormat Bapak Komite Sekolah, yang terhormat para orang tua, wali murid, siswa, siswi kelas 12 SMA Negeri 1 Jatiluhur. Yang saya cintai dan saya banggakan seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 Jatiluhur. Alhamdulillah, karena izin dan perkenan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua bisa hadir di tempat yang sangat bagus ini dalam waktu yang bersamaan, namun dalam tempat yang tidak sama. Maksud kami, jadi di sini kita sebagai perwakilan dari orang tua, kemudian ada juga yang di masing-masing tempatnya dengan Zoom, kita bisa juga menghadiri acara pelepasan ini. Mohon izin Bapak Ibu, perkenalkan dulu, nama saya Imelda, biasa dipanggil Email, tadi mohon maaf Bu, bukan Emil. Tapi ya begitulah Bu, kalau Emil tuh emang bahasa Inggrisnya email tuh Emil gitu. Tapi justru kalau email dibaca email itu email gitu. Bingung kan Pak? Ya, nama saya Imelda. Alhamdulillah saya orang tua dari Marcella Relanda Adrienne yang di jurusan IPA. Alhamdulillah saya di sini mendapat kehormatan Bapak Ibu untuk mewakili para orang tua, wali murid untuk menghadiri acara pelepasan siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Jatiluhur dan sekaligus acara halal bihalal yang dilaksanakan oleh SMA Negeri 1 Jatiluhur. Dalam kesempatan yang sangat baik ini, izinkan kami perwakilan dari orang tua mengucapkan mohon maaf lahir dan batin apabila selama ini kami dari orang tua juga para siswa banyak salah tentu Bapak Ibu dari segi ucapannya, tindakannya yang susah diatur begitu ya Bapak Ibu. Namun ya inilah kami dan mohon maaf dengan sebesar-besarnya dari hati kami yang dalam di kesempatan yang sangat luar biasa ini. Pada kesempatan yang luar biasa ini, saya ingin menyampaikan ucapan selamat kepada para siswa dan siswi SMA Negeri 1 Jatiluhur kelas 12 yang telah lulus menyelesaikan tahapan sekolah ini, ya,
Dan kami ucapkan selamat juga kepada orang tua yang sudah memfasilitasi, mengarahkan, membimbing anak-anaknya. Ucapan selamat juga yang sedalam-dalamannya kepada para guru, para staf yang sudah mendidik kami, anak-anak kami, sehingga bisa menyelesaikan tahapan ini, walaupun tadi sudah disampaikan oleh siswa, 1,5 tahun kita belajar di rumah, katanya seperti itu. Sehingga istilah-istilah seperti daring, luring, online, gitu ya, virtual, itu menjadi bahasa-bahasa yang viral buat kami dan awalnya asing gitu ya. Namun ya pendidikan kesehatan memang sangatlah penting, namun kami sadari kesehatan akan menjadi lebih utama, sehingga walaupun dengan berat hati kami sebagai orang tua mengikuti proses pembelajaran ini di rumah begitu ya, dengan segala suka dan dukanya begitu, namun ya inilah yang harus kita jalani. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir begitu. Oke. Kemudian ucapan mohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu guru, kepala sekolah dan semua seluruh staf. Apabila tadi saya sampaikan anak-anak kami bandel begitu ya Pak. Dan kami pun mungkin ada yang tidak berkenan dalam ucapan kami, perbuatan kami, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Kemudian kami pun mohon doanya Bapak Ibu, guru dan seluruh staf. Saat ini masih ada anak-anak kami yang masih berjuang untuk melanjutkan sekolah, ya, sehingga kami mohon doanya Bapak Ibu untuk terus berdoakan anak-anak kami yang saat ini masih ingin terus melanjutkan sekolahnya. Ya, salah satunya mungkin ini perwakilan dari hati saya, karena saat ini pun anak saya di sebelah sana sedang ujian Bapak Ibu, sedang ujian sehingga sebenarnya ingin hadir di sini, namun karena sudah daftar begitu ya, sehingga anak saya di sebelah sana berusaha untuk fokus mengikuti ujian gitu. Walaupun apapun kami coba gitu Pak ya. Semoga anak-anak yang lain pun begitu tetap terus semangat, kita terus berusaha begitu ya. Segala pintu kita coba karena tidak ada pintu tidak satu gitu loh. Ya, banyak pintu-pintu yang mungkin sudah disediakan untuk anak-anak kita untuk melanjutkan cita-citanya begitu. Oke. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, kalau boleh berkata-kata ya Bapak Ibu, sebenarnya dari tadi saya sudah meneteskan air mata begitu ya. Suasana harunya tuh sudah terasa gitu ya Bu, di saat pelepasan ini, karena saya ingat sekali di hari-hari proses pembelajaran terakhir itu, anak saya dan teman-temannya tuh masih melakukan kegiatan di sekolah, di kelas. Kalau nggak salah itu Maret 2020 dan menjelang April Mei ya Bu ya, itu masih dengan segala kegiatannya masih teringat di dalam pikiran saya gitu ya. Jadi luar biasa memang, dan kata kerinduan lah yang mereka suka sampaikan kepada kami kalau mereka ingin berjumpa dengan teman-temannya, dengan bu gurunya begitu ya. Namun ya inilah yang harus kita jalani bersama. Semoga semuanya ini akan segera berakhir. Oke, kalau boleh berkata-kata, mungkin kemarin saat kita lebaran, mohon maaf kalau mungkin rangkaian kata-kata saya tidak pas gitu ya. Kalau kita baca dari spanduk di jalan, rindu adalah, apa Bapak Ibu? Rindu adalah virus, gitu ya. Kemudian, apa Bu, Pak?
Iya, silaturahmi adalah vaksinnya begitu. Kalau boleh saya ya coret-coret sedikit lah begitu ya Bapak Ibu ya. Kalau saya sih bilang seperti ini, kebodohan adalah virus. Setuju nggak Bapak? Kebodohan adalah virus, sekolah adalah vaksinnya. Sehingga entah seperti apa, saya coba coret-coret seperti itu, mohon maaf kalau kata-kata saya ini tidak pas. Namun itulah yang tersirat dalam pikiran saya dan ingin saya sampaikan di sini. Karena seperti itu kondisi anak-anak kami, mungkin proses pembelajaran seperti ini ya ada kelebihan dan kekurangannya begitu. Begitu Bapak Ibu guru dan para hadirin semua, mohon maaf bila dalam sambutan saya ada kata-kata yang maaf tidak berkenan begitu ya, karena tidak ada gading yang tak retak, kemungkinan kesempurnaan adalah milik Allah dan saya hanya manusia yang banyak hilaf begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, beri tepuk tangan yang meriah buat Ibunda Mersela ya. Kalau Ibu mewakili orang tua dan anak-anak meminta maaf kepada kami, sungguh kami pun meminta maaf kepada semua. Kami guru sebagai manusia biasa yang tentu jauh dari kesempurnaan dan banyak sekali kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, mohon ampunilah kami, maafkanlah kami. Berikutnya, sambutan dari yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Jatiluhur, yaitu Bapak Dr. Andes Jajang Koswara MSI, dilanjutkan dengan pengalungan medali secara serentak sebagai tanda kelulusan baik yang di sini maupun yang di rumahnya masing-masing. Kepada Bapak Kepala Sekolah, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya berikan itu sengaja, ada yang pulang dan ada yang pergi. Yang terhormat Bapak Komiti, terus Bapak, Ibu, Bapak yang ada di ruangan ini, baik yang ada di rumah, yang saya hormati, salam sejahtera yang ada di rumah bagi kedua orang tua yang melaksanakan Zoom atau langsung virtual yang seperti ini. Terus Wakasek yang saya hormati, anak-anak yang saya banggakan, yang tak lupa yang saya sayangi, yang saya banggakan adalah Bapak Ibu guru beserta staf TU-nya dari unsur caraka sampai unsur ke atasnya adalah yang kami hormati, yang kami banggakan. Tak lupa kami punya rekan, sahabat ketika kami mengelola sekolah swasta yang tak petot-petot sampai saat-saat sekarang ini masih memperhatikan, masih silaturahmi dengan kami, yaitu Pak Ustadz Haji Jamil. Hatur nuhun Pak Ustadz, tos lengah, tos aya di ruangan ieu. Eta baraya sim kuring, baraya Pak Jajang ketika saya mengelola kurang lebih 15 tahun sekolah swasta. Hatur nuhun sekali deh. Itu yang saya hormati, yang saya banggakan. Saya di sini hanya memberikan salah satu gambaran visi dan misi sekolah yang seperti ini. Yang kedepannya sekolah ini kami mengharapkan dari lulusan 340 ini tidak ada yang nyangkut di lewi, tidak ada yang nyangkut di masyarakat. Tapi saya harapkan besok dan lusa masih banyak kesempatan saat sekarang ini adalah untuk melanjutkan ke perguruan tinggi.
dan terima kasih yang sudah diterima di perguruan tinggi melalui jenjang rapot, baik yang lain dan yang lainnya kami doakan. Di antaranya yang masuk ke IPB, saya terima kasih. Tidak kurang, tidak lebih daripada 10 orang. Terus yang masuk ke IPB, saya terima kasih. Di IPB ada yang jurusan bisnis yang saat sekarang ini. Dia saat sekarang ini lagi di Jogja, di kampung Inggris ya. Nah itu terima kasih kepada beliau yang melanjutkan di ITB. Terus yang di UPI dan di UNPAD yang lainnya saya terima kasih. Jadi keinginan SMA, visi dan misi SMA ini lulus 40% lebih hampir sudah tuntas. Besok dan lusa, ibu, orang tua siswa, besok dan lusa kami menginginkan melanjutkan kuliah adalah 60% dari 376 yang nanti. Insya Allah dorongan ibu, bapak dan orang tua mendorong mereka harus thalabu ilmi dari SMA Jatiluhur hijrah ke perguruan tinggi. Saya doakan insya Allah lebih baik daripada yang lainnya. Itu gambaran-gambaran yang kedepannya. Terus terima kasih juga kepada orang tua siswa, kepada bapak dan ibu yang pengajarnya, stafnya, dan adik-adik yang sekaliannya. Kami terrealisasinya membuat masjid. Saya terima kasih dorongannya, amal baiknya, jasanya, apanya. Itu dari anak-anak yang bekalnya anak-anaknya sudah disisihkan buat masjid. Tapi kami menanti pula nanti. Ini masjid belum selesai, sekolah belum selesai. Sekolah ingin tahap 2, sekelilingnya. Doanya saja. Begitu tadinya. Doanya saja. Masjid ingin tingkat 2. Mudah-mudahan orang tua tergerus dan terdorong untuk motivasinya untuk pembuatan. Karena apa? Jamaahnya adalah lebih daripada 900 orang. Baik perempuan maupun yang lainnya. Ini nanti lulusan-lulusan yang angkatan yang sekarang ini ada sedekah sedikit aja, ada sisa jajan, sisa apa? Silahkan nanti hubungi ketua masjidnya. Ini gambaran-gambaran yang saya lakukan, yang sudah saya ucapkan. Terima kasih banyaknya. Mudah-mudahan Allah mengganti 1000 kali daripada penggantian yang seperti itu. Saya titipkan kepada siapa? Kepada lulusan SMA yang angkatan 15, kelas 12. Tolong adik-adik sekalian, harus ada pengakuan daripada masyarakat. Apa pengakuannya? Pengakuannya life skill. Meskipun tidak diajarkan di SMA, tapi life skillnya harus ada. Tadi 40%, saya yang 60%-nya kemana? Saya melalui humas, saya menggambarkan melalui humas ini membuat salah satu keterampilannya adalah keterampilan menjahit. Itu gratis. Kenapa yang kecil ini? Yang kecil ini saya bekali buat nanti ke masyarakat. Mudah-mudahan lulusan yang saat sekarang ini, kelas 12 ini, mudah-mudahan jadi gender pembikin baju. Saya titipkannya seperti ini. Jangan abaikan. Ilmu dari manapun adanya sedikit. Mudah-mudahan saya doakan menjadi pengusaha sepatu, pengusaha baju, pengusaha yang lainnya. Tapi titik tolaknya adalah masa SMA yang begitu dipakai kemana saja. Tolong adik-adik sempatkan untuk membangun diri sendiri. Untuk kamu adalah keterampilan. SMA Jatiluhur membuat keterampilan menjahit di luar daripada KBN. Itu apa pengakuan daripada masyarakatnya? Tolong saya titipkan kepada seluruh yang ada di rumah, baik yang ada di sekitar bangsa dan di Indonesia. Pengakuan apa? Etika. Norma. Etika, norma,
perilaku, ucap, lampah, tekad, niat, ejeng tina suku nepikeun ka embun-embun teh sarenek saigal setapi haluan. Memakai apa? Ilmu agama jeung ilmu akademis yang saat di sini. Lakukan etika itu. Terus yang kedua, lakukan estetikanya, perilakunya, cara berpakaian kumaha, cara rambut bagaimana, itu adalah estetika. Yang kami bangun ini bukan akademis. Tapi yang saya bangun di SMA Jatiluhur ini adalah etika dan estetika. Sudah terkemas daripada itu, baru ke logika, yaitu akademi. Pengetahuan, kamu dorong pengetahuan yang seperti ini. Baru masyarakat akan mengaku tentang pribadi yang seperti itu. Ini yang diinginkan oleh SMA Jatiluhur. Insya Allah SMA Jatiluhur ke depan akan menyaingi SMA-SMA yang lain. Sudah terbukti oleh saudara-saudara sekalian di lingkungan SMA di sini ini. Udah apa? Perilakunya sudah terjadi adanya pergeseran. Bukan perubahan, pergeseran. Ini yang hanya saya sampaikan. Yang terakhir kali adalah insya Allah Pak Komite, Ibu yang ada di rumah dan sejajaran yang ada di Jatiluhur, saya doakan. Besok kami insya Allah akan uji coba tatap muka. Uji coba, sudah diuji coba 2 kelas IPA dan kelas IPS. Uji coba bagaimana teknik masuknya, bagaimana cuci tangannya, bagaimana praktek kesehatannya. Sudah uji coba, insya Allah digembor-gembor pada saat sekarang ini bulan Juli, mau dan tidak mau harus ada berani untuk tatap muka. Tapi doakan oleh Bapak dan Ibu supaya masyarakat Jatiluhur, bukan masyarakat SMA, masyarakat SMA Jatiluhur dan masyarakat yang lainnya sehat walafiat, tidak terganggu daripada kesehatan yang zaman saat sekarang ini. Itu harapan kami, insya Allah praktek kesehatan SMA Jatiluhur melaksanakan. Dengan ini kami selaku pimpinan SMA Jatiluhur mengucapkan kepada adik-adik sekalian ini, mengucapkan terima kasih telah yang diterima di perguruan tinggi dan terima kasih untuk masuk ke masyarakat. Dan kami saat sekarang berterima kasih kepada komite. Hari ini kami akan pasrahkan kembali ke komite anak yang dididik dan diriksa oleh kami guru dan staf TU begini seadanya. Apalagi yang saat sekarang ini masa zaman COVID, kami tidak melihat kelas 10 hidung-hidungnya acan. Kumaha. Yang kelas 12 ini mah bisa melihat. Tolong Bapak dan Ibu yang masyarakat yang ada di Jatiluhur dan masyarakat yang ada di sini, tolong sekali-kali mah kita silaturahmi. Besok kami 2 kelas hanya silaturahmi saja dengan anak-anak, tidak KBM. Ya uji coba datang yang seperti hayang uninga budak teh nu mana? Bisi candi ngaranan ku Panuro, jangan datang ka dieu, canya kok. Anak yang saat sekarang itu adalah anak yang meuli ucing dina karung tanya kok. Tidak uninga Bu sampai saat sekarang. Tahu-tahu teh nilai, tahu-tahu teh dina foto. Mas datang ke sini, mohon maaf Ibu dan Bapak keseluruhannya pas ada datang siswa kelas 10, buuk jocong, berem, ceuli di anting, ari eta Pak Nuro anak saha. Duka apa? Ari pas ngaku teh, Pak saya kelas 10. Cing sopan. Iya kepala sekolah hareupeunana Kang Ustad, hareupeun sekolah budak ngaliwat teu nyaho. Ari budak anu ieu mah insyaallah kelas 12 jeung kelas 11 dan sakat. Assalamualaikum Pak Dama. Ieu mah budak irung Pak Adu irung dan non.
Untungnya itu disebut. Kan itu menyebut gogog sama sarang yang lainnya. Nah itu Bu lakon yang saat sekarang ini. Urang sadayana doakeun baik Jatiluhur masyarakat kabupaten seluruh Indonesia. Eta sineng Covid mantog sia ka Cina. Itu ya orang doakan sarana. Balik deui dan boga Cina kan gitu. Orang sana balik deui naon. Itu yang saya sampaikan. Saya selaku pimpinan kelas 12, saya dilepaskan dan saya diberikan kembali kepada komite. Hapunten Kang, budak teh ayeuna teh can pinter, can bager, can cager, can jalinger. Cara ngabentuk perilaku saeutik. Ke mawas dirina engke di masyarakat, jeung di perguruan tinggi dilanjutkan. Ibu Bapak mewas kami sediakan adalah keterampilan menjahit untuk anak-anak yang tidak melanjut. Insya Allah saya kerjasamanya dengan PTI, dengan PT Metro, saya kerjasama dipererat kembali. Kalau ibu yang duduk di sini ada, Pak saya bisa kerjasama dengan bidang dengan keterampilan yang kan, saya lapang terbuka untuk anak didik SMA Jatiluhur. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala SMA Negeri 1 Jatiluhur. Selanjutnya Ibu akan memanggil anak-anak yang menjadi juara umum baik program IPS maupun program IPA untuk masing-masing maju ke depan dan dikalungkan medali oleh Bapak Kepala Sekolah. Juga diberikan piagam dan juga piala nanti sesuai dengan urutan yang Ibu Bapak nggak apa-apa di situ juga enggak di nyangke sawios mohon banyak mohon mangga Pak. Oke, Ibu panggil ini sesuai dengan tempat duduknya ya. Yang menjadi juara umum program IPS. Yang pertama adalah juara 1 program IPS, Nejla Paujiah, putri dari Bapak Jamaluddin dan Ibu Cucu Rahayu, kelas 12 IPS 1. Silahkan maju ke depan ya. Komite dari Bapak komite terus ke Nejla ya. Ya. Mangga. Kemudian berikutnya biar tidak ada jeda. Juara umum kedua program IPS, Tupahati Mufidah Putri dari Bapak Yanto, putri dari Bapak Yanto Suharyanto dan Ibu Desmala Sari, kelas 12 IPS 3. Silakan berbaris dulu di belakang sayang. Nah. Pialanya terlewat. Pialanya Bu punten dipastikan. Caketkan ka dia. Oke. Jadi pialanya nanti diserahinnya menyusul ya. Kemudian juara umum ketiga program IPS kepada Ananda Salsabila Naufalina, putri dari Bapak Asep Saipudin dan Ibu Raden Jin Hidayah, kelas 12 IPS 3. Selamat. Oke. Silakan berdiri dulu di sini. Nanti Bapak Ibunya atau Ibunya nanti yang ada mohon untuk mendampinginya supaya kita ambil dokumentasinya. Kemudian juara dari program IPA, Nana Marcella sudah bisa, alhamdulillah ya. Juara umum ke-1 program MIPA yaitu Ananda Marcella Relanda Andriane, putri dari Bapak Tias Nurrohman Bahtiar dan Ibu Imelda. Dari kelas 12 IPA 7. Oke, silakan di sini yang. Berikutnya adalah juara umum kedua program IPA
Ananda Endrianto Pratama Saputra, putra dari Bapak Hadi Sutanto dan Ibu Reni Apriani kelas 12 IPA 1. Silakan. Selamat. Semoga prestasinya tidak sampai di sini ya. Dilanjutkan di luar sana. Kemudian juara umum ketiga program MIPA yaitu Ananda Afifah Fauziah, putri dari Bapak Lukmanul Hakim dan Ibu Uun Wulandari kelas 12 IPA 7. Anak-anak, sekarang kalian posisi pindah ke depan. Dan kepada ibunda yang sudah hadir, diperkenankan untuk mendampingi anandanya masing-masing. Di posisinya biar kelihatan bagus. Oke, ibunda, silakan ibunda, jangan ragu-ragu. Berada di samping kanan ananda masing-masing. Enggak cukup. Kalau begitu IPA dulu, IPS dulu. IPA dulu silakan, biar diabadikan. IPS dulu yang sudah siap, oke, mangga. Oke, biar ibundanya kelihatan jadi di samping ya. Di sampingnya, silakan fotografer. Silakan itu penyerahan dari piala sebagai tanda bahwa kalian luar biasa. Kalian 3 terbaik dari masing-masing program. Oke. Selamat ya anak-anak. Selamat. Selamat. Terus berjuang, jangan puas sampai di sini. Selamat. Oke, berarti ini baris kedua ya. Itu ke belakang, mundur. Ya, sekarang terbaik dari program IPA. Mana tadi ada ibunya, mangga. Ibu, terima kasih karena Ibu sudah melahirkan anak-anak pilihan yang menjadi juara. Dan anak-anak terus berjuang, jangan sampai puas di sini. Yang di rumah, silahkan. Yang di rumah, yang di rumah, silahkan untuk secara serentak mengalungkan medalinya yang dilakukan oleh ayah atau ibundanya tercinta kepada anak-anak. Sudahkah? Oke, terima kasih. Selamat. Ayah bunda, sudah anak-anak yang di rumah sudah dikalungkan. Selamat ya anak-anak. Semoga kalian sukses semuanya, baik yang di sini maupun yang di rumah. Selamat juga kepada ayah bunda. Dengan ini selesai sudah tugas kami, ya Pak ya, secara formal mendidik anak-anak. Ya. Selesai sudah secara formal mendidik anak-anak. Selanjutnya dikembalikan lagi kepada ayah bunda dan ke perguruan tingginya masing-masing. Selanjutnya acara berikutnya adalah dilanjutkan dengan tausiah yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ustadz Zamil. Kepada beliau kami persilahkan. Bapak-bapak, kami jamaah di belakang ya Pak ya. Hadirin selamat mengikutinya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu duhur 11.51, jadi saya hanya kebagian 9 menit. Ya. Alhamdulillah hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yudafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika aldima sultanik. Allahumma salli ala ruhi Muhammadin fil arwah, wa salli ala jasadin Muhammadin fil ajsad, wa salli ala kuburi Muhammadin fil kubur. Allahumma balligh ruha Muhammadin minni tahiyatan wa salaman. Pangarsa Doktranes Haji Jajang Koswara MSI. Saya doakan segera menunaikan haji. Amin. Amin atuh euy jiga nu ambung kepala ke haji teh aing. Amin gitu. Cing tarik. Nah gitu ya, segera haji karena manistatoa sudah cukup mampu untuk melaksanakan haji. Yang kedua kita doakan tetap sehat, panjang umur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang berbahagia, halal bihalal. Halal bihalal itu bukan dari Saudi Arabia, bukan dari Mesir, bukan dari Timur Tengah. Bahasa halal bihalal itu penggagasnya adalah Kiai Haji Wahab ya Hasbullah. Jadi mencari kata halal bihalal di kamus bahasa Arab itu tidak ada. Dalam Al-Quran tidak ada kata halal bihalal. Atau dalam hadis tidak ada. Mengapa? Karena kata halal bihalal itu penggagasnya Kiai Haji Wahab Hasbullah. Kisahnya bagaimana? Kisahnya sewaktu Indonesia merdeka tahun 1945, kemudian pemberontakan DITI dan kemudian PKI di Madiun 48, sekaligus pemimpin-pemimpin partai pada waktu itu saling menyalahkan, tidak mau bersatu, ya, berpecah belah. Pak Karno bingung, ini bagaimana negara? Para pimpinan partai PASEA berselisih paham, tidak mau bersatu, ya. Kemudian negara kacau, pemberontakan Madiun, PKI, DIT di mana-mana. Dalam kondisi bingung dan bimbang. Apa yang pertama dipanggil? Kiai. Kiai Haji Wahab Hasbullah dipanggil ke Istana Negara. Pak Kiai, saya minta tolong. Saya minta solusi ini bagaimana? Negara ini sudah hancur, sudah merdeka, tapi kemudian pemberontakan di mana-mana, ketua partai tidak mau bersatu, saling menyalahkan. Kemudian Kiai Wahab, kita silaturahmi saja Pak Presiden. Itu kan bahasa biasa. Silaturahmi, kata Pak Karno. Coba cari bahasa yang lain lah, yang berbeda, kata Pak Karno. Nah, kemudian Pak Kiai Wahab menyampaikan ke Pak Karno, karena ini bertengkar, ketua partai bertengkar, saling menyalahkan itu haram, haram itu dosa, maka kita halalkan. Saya buat acara halal bihalal. Jadi halal bihalal itu produk Indonesia asli. Ya, halal bihalal itu produk Indonesia asli. Tidak ada di Malaysia, tidak ada di Saudi. Makanya halal bihalal itu kita melaksanakan tradisi Indonesia dan budaya Indonesia yang bernapaskan Islam. Esensinya silaturahmi. Itu halal bihalal. Nah kemudian apa esensi dari halal bihalal? Yang dikatakan silah secara etimologi, secara bahasa yang dikatakan silah itu menempelkan. Ar-rahmi perut. Jadi nempel beteng. Hok pak tempel beteng pak kepala ijeng ibu guru sudah tempelkan beteng. Karena beteng. Ya, secara etimologi mah nempelkan beteng.
Panempel-nempel perut, tok buka baju, panempel-nempel perut. Itu asal bahasa. Silah itu mempertemukan rahmi itu perut. Ada juga mengatakan menyambungkan kasih sayang. Jadi silaturahmi itu menyambungkan kasih sayang yang tidak nyambung. Permusuhan, tidak akur, saling menjelekan. Itu dengan halal bihalal, dengan silaturahmi, mari kita menyatukan kasih sayang. Mengapa? Karena kalau seseorang sudah benci, apapun yang dilakukan kebaikan pasti kelihatannya jelek. Namun geus geuleuh ka kepala sekolah, sanajan kepala sekolah hade, kakeuh we goreng patut kepala sekolah. Mengapa? Karena benci kepada kepala sekolah. Kalau ada teman yang dibenci si A, tapi teman itu melakukan kebaikan, tapi karena kebencian sudah masuk ubun-ubun, apapun yang dilakukan oleh si A kebaikan tetap kelihatannya jelek. Gitu kan? Gitu. Mengapa? Ainur ridho an kulli aibin salilah wa aina suhti tubdiul masawiyah. Mata yang penuh dengan kebencian itu akan selalu jelek kelihatan. Tapi mata yang penuh dengan cinta walaupun melakukan kejelekan tetap kelihatannya baik. Jadi faktor utama ada benci dan ada rindu. Gitu. Nah, kemudian ini yang perlu digarisbawahi dan disatukan. Karena kebencian akan melahirkan kejelekan. Walaupun si A baik melakukan kebaikan, melakukan amal baik, kesolehan, karena ada kebencian dalam hati, tetap si A walaupun melakukan kebaikan dipandangnya jelek. Ini terutama kepada teman-teman, jangan sampai ada berkelas-kelas. Ya, ini kelas ini, guru-guru ini blok ini, guru ini blok ini. Lamun aya, mudah-mudahan teu aya. Jangan sampai di blok-blok guru itu, blok ini, blok ini, blok ini, blok ini. Sehingga tidak ada kesatuan. Kelihatannya bersatu, hatinya tidak bersatu. Gitu. Itu yang penting. Mengapa? Ada kebencian. Ya. Nah, melalui halal bihalal dan silaturahmi ini diharapkan kebersatuan di blok-blok itu disatukan. Mudah-mudahan tidak ada. Mudah-mudahan tidak ada. Ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, silaturahmi itu yang kedua adalah menyatukan persepsi masing-masing. Ya. Mengapa? Karena berbeda pendapatan itu akan menjadi hal yang tidak beres dilakukan oleh setiap insan. Ya. Karena terus terang, saya juga tugasnya di SMA 1. Hari ini sebenarnya ada acara halal bihalal juga. Saya harus ke bagian tausiah. Saya sudah diundang ke sahabat saya. Tidak bisa. Ya, padahal saya ke bagian tausiah di SMA 1 hari ini juga. Karena sahabat saya sudah ngundang 1 minggu ke depan. Apa dikata Kang Jajang itu lebih utama dari saya. Ya, makanya saya ucapkan jatiluhur daripada padahal saya juga di sana. Jadi guru PAI di sana. Harus ngasih tausiah karena Pak Jajang sudah undang saya 1 minggu ke belakang, saya utamakan. Padahal itu tugas sebenarnya sama, tugas negara. Mengapa? Saya utamakan silaturahmi. Karena pegawai negeri itu hanya sampai pensiun. Tapi silaturahmi walaupun saya pensiun, Kang Jajang pensiun, Pak Jajang pensiun, tetap akan terjalin silaturahmi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang akhirnya saya sampaikan, tuba liman sagola aibuhu sagola an aibihi ghairihi. Berbahagialah orang yang selalu mengoreksi diri daripada selalu mencari kesalahan orang lain. Ya, berbahagia. Tidak akan bahagia orang yang selalu mencari kesalahan-kesalahan teman. Ya. Itu dicari. Itu apa? Cari carmuk.
Nah ini tolong. Jangan cari carmuk. Sehingga teman di siku dibuang demi kedudukan diri. Nah makanya Syekh Athaillah mengatakan, tuba liman sagola aibihi an ghairihi. Berbahagialah orang yang selalu mencari kesalahan diri. Ya. Tunjuk itu ke orang lain 1, ke kita 4. Ya. Jadi kalau ingin bahagia apa? Cari kesalahan diri. Seperti hari ini. Tidak ada momentum Idul Fitri halal bihalal semua merasakan apa? Salah. Coba momentum ini direalisasikan, diwujudkan, diimplementasikan pada kehidupan sehari-hari. Padahal bihalal semua merasa salah lahir batin. Saya salah, mohon maaf, lahir batin, mohon maaf. Semua merasa salah. Coba merasa salah ini diimplementasikan pada kehidupan sehari-hari. Begitu menyalahkan orang lain, oh saya dulu salah. Begitu ingin menyalahkan orang lain, saya dulu salah. Momentum ini diimplementasikan pada kehidupan sehari-hari. Jadi jangan selalu menyalahkan orang lain. Menyalahkan orang lain. Tapi yang paling bahagia, tuba liman sagola aibhu sagolaan aibihi ghairihi. Berbahagialah orang-orang yang selalu mengoreksi diri daripada mengoreksi orang lain. Mengapa? Kesombongan itu karena gelar. Kesombongan itu karena pengetahuan bisa sombong. Kesombongan itu karena jabatan bisa sombong. Ya, panitia WA ke saya, Ustadz ada gelarnya? Enggak usah pakai gelar. S1-nya enggak usah pakai gelar, S2-nya enggak usah dipakai, hajinya enggak usah dipakai, ngapain? Itu sudah Ustadz Jamil saja. Mengapa? Belajar untuk tidak sombong gitu. Karena pakai gelar itu ada rasa apa? Saya S2. Makanya ke panitia udah Ustadz Jamil aja. S1-nya nggak usah dipakai, S2-nya nggak usah pakai. Hajinya nggak usah pakai. Udah Ustadz Jamil saja. Belajar belajar sendiri untuk tidak apa? Untuk tidak berdegong, untuk tidak sombong. Gitu. Makanya ke DKM udah nggak usah pakai haji, nggak usah pakai kiai, walaupun orang lain muncul kiai ajengan, nggak usah, Ustadz Jamil aja. Mengapa? Memerangi diri dari kesombongan diri. Karena itu ada kesombongan biasanya. Nah ini, coba ibu atau bapak, jangan pakai MPD, jangan pakai dokter Andes, ibu A saja. Oh nggak enak. Saya nggak pakai gelar kok, nggak pakai haji, nggak pakai gelar. Itu tanda kesombongan diri. Itu koreksinya. Ya. Tidak disebut gelar bagaimana kita enak enggak? Kalau tidak disebut gelar kemudian tidak enak, itu berarti dalam diri kita ada kesombongan diri, gitu. Itu evaluasi itu aja. Nah, saya belajar gitu. Saya belajar. Dipanggil ibu tanpa gelar haji, tanpa gelar sarjananya, tanpa gelar S2-nya, pasti enggak enak. Nah, itu berarti tanda bahwa kita ada rasa sombong. Nah, sombong ini hak Allah. Ya, hak Allah. Tidak ada makhluk yang sombong kecuali Zatiyah Allah. La yadkhulul jannah. Tidak akan masuk ke surga. Apa? Al-kibrun. Ada sifat sombong. Jadi saling memaafkan ini saya berharap dari kesalahan-kesalahan yang lalu, ada sifat sombong yang lalu, blok-blok yang sana, saya tidak dapat informasi apa-apa, dari kepala tidak ada. Ya, dari panitia tidak ada. Cuma seadanya aja ngomongin. Biasanya blok-blok ini suka ada di sekolah-sekolah. Nah, ini jangan sampai begini. Ya, walaupun saya tidak tahu, mudah-mudahan tidak ada blok A, blok B, blok C dan lain sebagainya. Nah, ini dengan silaturahmi, dengan Idul Fitri, dengan halal bihalal, mudah-mudahan persatuan dan kesatuan SMA Negeri 1 tetap menjadi level yang paling tinggi. Diharapkan dalam
Karena apa? Kalau telah bersatu akan mendapat prestasi yang lebih baik. Yang terakhir, saya titip bagaimana mendidik anak berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Adibu auladakum fa innakum la hayati fi zamanikum." Didik anak kalian karena anak kalian tidak akan hidup di zaman kalian. Artinya kita harus mampu meneropong apa yang dibutuhkan 20-30 tahun yang akan datang. Itu Rasul menyampaikan begitu. Adibu auladakum fa innakum la hayati fi zamanikum. Didik anak kalian karena anak kalian tidak akan hidup di zaman kalian. Artinya guru, orang tua harus mampu mengidrok, meneropong apa yang dibutuhkan oleh anak 20 tahun, 30 tahun yang lalu. Itu artinya apa ya yang dibutuhkan anak 20 tahun yang akan datang? Apa yang dibutuhkan anak 30 tahun yang datang? Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Karena waktu ada sudah tiba. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila urian tahu saya tidak berkenan di hati para jamaah. Kita saling memaafkan lahir batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amaliyah Ramadan kita dan mengampuni seluruh dosa-dosa kita yang terasa atau tidak terasa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ke abdi waktu si sanawi sasarannya tenana. Bapak dan Ibu yang saya hormati, rangkaian acara satu demi satu sudah kita selesaikan bersama. Sekarang menginjak pada acara penutupan. Marilah acara ini kita tutup dengan bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak dan Ibu juga hadirin sekalian, atas nama saya sebagai MC Eli Ruslia mengucapkan mohon maaf lahir batin jika di dalam saya mengatur acara ini tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu dan juga banyak kesalahan-kesalahan
baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Untuk selanjutnya, Bapak dan Ibu, kami pihak panitia sudah menyiapkan makan siang bersama, akan tetapi kami kembalikan kepada Bapak dan Ibu karena azan sudah berkumandang, apakah sebaiknya sholat terlebih dahulu, lalu kemudian makan, mangga itu silakan. Sepakati atau bagaimana Bapak, atau masing-masing saja? Bapak Kepala, tuang heula atanapi sholat heula, etanapi dikembalikan kepada masing-masing. Oh mohon. Bapak Kepala Sekolah bade tuang heula, Bapak dan Ibu mangga, silakan. Mau tuang sekarang mangga, mau sholat dulu juga mangga. Apabila hidangan tidak ada dan waktu maka dia disunahkan mengutamakan makan dulu. Itu dalilnya ya. Jadi silahkan makan dulu. Setelah makan, mangga kurang sholat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang di rumah, dadah ya. Selamat, selamat. Semoga kalian sukses semua. Ayah Bunda, terima kasih atas perhatiannya, atas meluangkan waktu untuk suksesnya acara ini. Terima kasih Bapak Ibu Guru, kita kangen-kangenan sama anak-anak yang di rumah. Mangga, anak-anak selamat ya, terima kasih ya, sukses ya kalian. Maafin kami ya, khususnya Bu Eli yang suka galak. Maafin ya, galak Bu Eli, galak sayang. Jadilah kalian lebih daripada kami ya. Kalau kami tetap menjadi guru, tapi kalian harus lebih daripada kami. Karena sukses guru adalah bisa mencetak siswanya lebih sukses daripada gurunya. Amin. Selamat berjuang. Bapak mau halo-halo lagi sama anak-anak di rumah? Terima kasih kepada anak-anak yang ada di rumah atas perhatiannya. Bapak ucapkan terima kasih. Sukses semuanya. Sukses semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.